Mendekati pemilu 2024, puluhan spanduk dan baliho bakal calon anggota legislatif caleg dari berbagai partai politik hingga spanduk pasangan capres-cawapres bertebaran di sepanjang jalan di Kota Banjar, Jawa Barat. Spanduk tersebut berisi sosialisasi promosi diri sebagai bacaleg dan pasangan capres-cawapres. Berbagai spanduk terpasang di setiap titik strategis terutama persimpangan jalan. Lantas apakah pemasangan spanduk dan baliho bacaleg dari partai politik dan spanduk capres-cawapres yang berisi konten promosi diri tersebut dapat dikenakan pajak daerah? Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Banjar Agus Mulyana melalui Kabid Pendapatan Jody Kusmajadi mengatakan, terkait baliho atau bacaleg yang terpasang menjelang pemilu dapat dikenakan pajak daerah. Hal itu karena untuk baliho atau spanduk bacaleg partai politik tersebut termasuk ke dalam bentuk komersial berupa mempromosikan diri atau mengenalkan diri. Ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang pajak daerah. Ia juga mengatakan yang dimaksud pajak reklam sebagaimana dalam ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah yaitu pajak atas penyelenggaraan reklam. Pak, itu bisa dijelaskan Pak untuk terkait baliho. Untuk sekarang kan udah mulai musim pemilu ya Pak. Itu untuk baliho-baliho seperti itu untuk bacaleg yang bertebaran di jalan itu sebetulnya kalau yang seperti itu bisa kena pajak gitu Pak? Bisa, karena di ketentuan umum di Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan ketentuan umum untuk reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Ia juga mengatakan namun begitu dalam ketentuan perda tersebut tepatnya pasal 23 ayat 3 juga mengecualikan reklam yang tidak termasuk objek pajak reklam diantaranya penyelenggaraan reklam melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, bulanan, dan sejenisnya. Kemudian label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Jody mengatakan nama pengenal usaha atau profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau tempat profesi diselenggarakan dengan ketentuan tidak melebihi 0,25 meter persegi. Termasuk reklam yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah kota. Kemudian reklam yang diselenggarakan oleh partai politik dan atau organisasi kemasyarakatan. Sejauh ini memang belum ada dari penyelenggara reklam dari bacaleg yang menghubungi untuk pemasangan reklam. Jikapun ada itu 1 tahun lalu dan itu juga sifatnya pribadi bukan bacaleg. Di dalam perda tersebut juga ada objek pajak yang tidak termasuk objek pajak reklame. Apa aja tuh Pak misalnya? Yaitu yang untuk terkait partai mungkin ada di pasal 23 ayat 3 poin E bahwasanya disebutkan yang tidak terkena itu untuk kegiatan reklame yang dilakukan oleh partai politik dan atau lembaga kemasyarakatan. Tapi kalau bacaleg itu masih pada politik atau? Sepertinya tidak termasuk dalam objek pajak yang dikecualikan. Artinya bisa perseorangan gitu. Iya, perseorangan, kalau itu perseorangan bukan partai politik. Tapi kalau sejauh ini ada ini nggak Pak dari pihak terkait ya misalnya melakukan pemasangan itu yang sampai membayar pajak dengan kesadaran diri atau menghubungi? Belum ada. Dulu sebelum sekarang awal tahun seperti dulu bukannya ada. Oh ada. Tapi saya harus melihat dulu lagi datanya. Itu kalau lokasinya yang seperti apa Pak untuk pemasangan yang harus ada mengandung komersil? Di mana saja lokasi atau nilai sewa seperti itu? Kalau lokasi mungkin kalau untuk spanduk kita menyediakan tempat-tempatnya. Kalau untuk nanti dipasang di billboard itu mungkin bisa menghubungi pemilik billboard karena mereka pun usahanya dari sana. Kalau yang di tepi-tepi jalan itu Pak atau di ruang publik itu seperti itu? Di ruang publik itu nanti harus memiliki izin ke DMPTSP.
pemilik ini ya Pak ya? Seperti apa? Kalau misalnya nanti tanahnya milik masyarakat ya harus dulu minta izin ke masyarakat, dan untuk yang milik provinsi atau milik pusat atau kota itu izin nanti sesuai dengan di mana lokasi reklame itu berada. Tentunya untuk perseorangan misal seperti bacalek berarti harus ada izin pula itu ya Pak kepada pemilik tempat. Iya, karena DMDTS-nya mungkin agar tidak ada nanti tidak ada penolakan dari pihak masyarakat yang memiliki tempatnya. Jadi harus ada izin dulu dari tempat reklame tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Banjar Sahudi mengatakan terkait pajak reklam spanduk caleg yang bertebaran menjelang pemilu bukan kewenangan dari instansinya. Namun begitu menurutnya untuk pemasangan reklam seharusnya mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Misalnya mendapat izin dari pemilik tempat yang digunakan untuk pemasangan reklam. Baik lokasi tersebut milik pribadi maupun fasilitas publik seperti tepi jalan dan fasilitas ruang terbuka. Hal itu agar tercipta ketertiban dan keindahan di ruang publik. Muhlisin, Harapan Rakyat, Banjar.